Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 14 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, sebab para malaikat peduli kepada kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Thomas. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bacaan renungan pagi pada pagi hari ini berjudul Para Malaikat Peduli Kepada Orang Berdosa. Ayat hafalannya Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Malaikat-malaikat bersujud di kaki pemimpin mereka dan menawarkan diri untuk dijadikan satu korban bagi manusia. Tetapi hidup seorang malaikat tidak dapat membayar hutang itu. Hanya Dia yang telah menjadikan manusia mempunyai kuasa untuk menebusnya. Namun, demikian malaikat-malaikat harus mengambil bagian dalam rencana penebusan ini. Kristus harus dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat oleh karena penderitaan maut. Apabila Ia mengambil keadaan manusia bagi dirinya, kekuatannya tidak lagi sama dengan malaikat-malaikat, dan mereka harus melayani Dia untuk menguatkan dan menghiburnya di dalam penderitaan. Mereka juga harus menjadi roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Mereka harus menjaga orang-orang yang berada di bawah anugerah itu dari kuasa malaikat-malaikat jahat dan dari kegelapan yang senantiasa ditimbulkan di sekeliling mereka oleh setan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 64-65. Jika engkau berhubungan dengan Kristus, engkau akan menilai sama seperti Dia menilai setiap makhluk manusia. Engkau akan merasakan kasih yang sama dalamnya terhadap orang lain, sama seperti yang dirasakan Kristus terhadapmu. Barulah engkau dapat menang, bukannya mengusir, melainkan menarik, bukan menolak orang-orang yang untuknya Kristus telah mati. Dalam tugas ini, semua malaikat surga siap untuk bekerja sama. Segala sumber daya surga siap sedia bagi orang yang berusaha menyelamatkan orang yang tersesat. Malaikat-malaikat akan menolong engkau untuk menjangkau orang yang paling lengah atau yang paling keras hati. Dan bila satu jiwa dibawa kembali kepada Allah, segenap surga menjadi bersukacita. Serafim dan kerubim memainkan kecapi emasnya dan menyanyikan pujian kepada Allah serta anak domba, dan pengasihan serta kasihnya kepada anak-anak manusia. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 145-146. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan bahwa
malaikat peduli kepada orang berdosa. Tetapi bukan sekedar orang berdosa, namun orang berdosa yang bertobat. Malaikat Allah bersuka cita karena satu orang berdosa yang bertobat. Karenanya Roh Nubuat mencatat banyak penjelasan tentang pelayanan malaikat bagi mereka yang bertobat. The Truth About Angels halaman 16 paragraf 4 berkata, malaikat Allah mengawasi kita. Di bumi ini ada ribuan dan puluhan ribu utusan sorgawi yang ditugaskan oleh Bapa untuk mencegah setan mendapatkan keuntungan apapun atas mereka yang menolak berjalan di jalan kejahatan. Dan para malaikat yang menjaga anak-anak Allah di bumi ini berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Mereka yang bertobat tentunya menolak untuk berjalan dalam jalan kejahatan, dan karenanya Allah Bapa jaga dengan mengutus para malaikat untuk menjaga kita. Dan orang yang bertobat tentunya akan menjadi tekun belajar tentang Allah. The Faith I Live By halaman 26 paragraf 3 menyatakan, Allah telah menjadikan mereka untuk kepentingan manusia, dan saat kita mempelajari karya-karyanya, para malaikat Allah akan berada di sisi kita untuk mencerahkan pikiran kita dan menjaga pikiran kita dari tipu daya setan. Tidak hanya dalam mempelajari pekerjaan Allah, namun dalam mempelajari firman-Nya juga, sebab orang berdosa yang bertobat akan giat dalam belajar Alkitab. The Acts of the Apostles halaman 231 paragraf 2 menyatakan, tiap-tiap hari mereka menyelidiki catatan yang diilhamkan, dan sementara mereka membandingkan ayat dengan ayat, malaikat-malaikat sorga ada di samping mereka, menerangi pikiran mereka dan memberi kesan kepada hati mereka. Ini adalah kesaksian tentang orang-orang di Berea yang rajin mempelajari firman Tuhan. Bahkan Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini tentang Alkitab dan malaikat. Christian Education halaman 92 paragraf 2. Saat Anda mengambil Alkitab di tangan Anda, ingatlah bahwa Anda berada di tanah yang kudus. Para malaikat ada di sekitar Anda, dan seandainya mata Anda terbuka, Anda akan melihat mereka. Pesan-pesan yang menguatkan kita, orang berdosa yang bertobat. Bahkan malaikat jahat tidak dapat mengalahkan kita bila malaikat sorga beserta kita. Spiritual Gifts volume 1 halaman 227 paragraf 1 menyatakan, malaikat jahat menggerakkan para imam dan tua-tua untuk membunuh para rasul, tetapi Allah mengutus malaikatnya untuk mencegahnya dengan mengangkat suara yang mendukung para murid di dalam barisan mereka sendiri. Ini adalah pengalaman jemaat mula-mula setelah menerima kecurahan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Dan bila mana sudah menerima Roh Kristus, itu sama dengan bersatu dengan Kristus, dan persatuan kita dengan Kristus melayakkan kita untuk menerima pelayanan para malaikat. Jemaat mula-mula menerima banyak tantangan, bahkan maut, tetapi Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga. Dan salah satu yang perlu kita ketahui adalah tentang para malaikat yang menjaga para pionir kita. Contohnya William Miller. The Truth About Angels halaman 247 paragraf 3 menceritakan, malaikat Allah menemani William Miller dalam misinya. Dia tegas dan tidak gentar. Tanpa rasa takut dia menyampaikan pekabaran. Meskipun ditentang oleh orang-orang yang mengaku Kristen dan dunia, dan diterpa oleh setan dan malaikat-malaikatnya, dia tidak berhenti untuk mengkhotbahkan Injil yang kekal kepada orang banyak dimanapun dia diundang, dan mengucapkan seruan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dalam mengabarkan pekabaran malaikat pertama, kita perlu penyertaan para malaikat Allah untuk jaga kita, seperti yang Tuhan telah nyatakan kepada William Miller. Sebab setan berusaha keras untuk menghalangi pekabaran Injil yang kekal itu. Tetapi bersama Allah Bapa dan Anaknya serta para malaikatnya, kita bisa. Dan pada masa kesukaran menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, para malaikat masih melayani. The Early Writings halaman 282 paragraf 2 menyatakan, saya melihat orang-orang kudus meninggalkan kota dan desa
dan berkumpul bersama dalam kelompok dan tinggal di tempat yang paling terpencil. Malaikat memberi mereka makanan dan air, sementara orang jahat menderita kelaparan dan kehausan. Saudaraku dalam Tuhan, orang kudus tidak hanya di desa. Di kota juga ada orang kudus, dan mereka yang dari kota serta dari desa bersama-sama lari ke tempat yang terpencil, dan di sana mereka dilayani oleh para malaikat seperti Elia. Puji Tuhan atas kasih Allah Bapa dalam mengutus para malaikatnya untuk melayani kita orang berdosa yang bertobat. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 374 paragraf 1. Mereka juga harus menjadi roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Mereka harus menjaga orang-orang yang berada di bawah anugerah itu dari kuasa malaikat-malaikat jahat dan dari kegelapan yang senantiasa ditimbulkan di sekeliling mereka oleh setan. Dan jangan lupa saudaraku dalam Tuhan, agar kita dapat menerima pelayanan para malaikat, kita harus bersatu dengan Kristus. Satu-satunya tangga kepada Bapa, yaitu dengan menerima rohnya Kristus dalam hati kita. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, sebab para malaikat peduli kepada kita, dan satu-satunya jalan agar para malaikat peduli kepada kita adalah dengan kita bersatu dengan Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas bukti-bukti penyertaan malaikat kepada kami orang berdosa yang bertobat. Ada banyak pengalaman dan catatan tentang pelayanan malaikat kepada umat-umat-Mu, sejak dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi kami, bahwa pelayanan malaikat itu nyata, dan kami boleh menerima hanya bila kami bersatu dengan Kristus, yaitu dengan menerima roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan tolong kami dengan pelayanan para malaikat-Mu, agar kami menjadi saksi-saksi-Mu yang penuh kuasa, untuk mengabarkan kebenaran dan Injil yang kekal kepada dunia, sebab Engkau tidak lama lagi akan datang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.